Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pledoi atau pembelaan terdakwa dan hak terdakwa dalam proses persidangan. Oke, langsung saja kita lihat. Kita lihat pertama yaitu tentang hak-hak terdakwa terkait dengan pembelaan yang diatur dalam KUHP. Yaitu yang pertama yaitu haknya diberitahukan tentang secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 ya. Karena di sini tidak semua terdakwa ini mengerti tentang tulisan. Apabila dia tidak bisa baca tulis, maka perlu dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa atas dakwaan yang disangkakan atau didakwakan. Yang kedua yaitu hak terdakwa ini atau tersangka juga ini memberikan keterangan secara bebas. Jadi tidak boleh dipaksa dalam memberikan keterangan, harus dalam keadaan bebas. Yang ketiga yaitu mendapatkan juru bahasa untuk yang membutuhkan. Ya, jadi apabila tidak mengerti bahasa Indonesia, ya bisa jadi karena mungkin orang dari suku dalam, anak dalam, atau mungkin ada adat yang dari pedalaman, atau mungkin dari warga negara asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka di situ disediakan namanya juru bahasa. Selanjutnya yaitu berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum. Jadi dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasihat hukum. Bahkan dalam pasal 56 KUHP itu untuk perkara tertentu, bahkan apabila dia tidak mendapatkan bantuan hukum, yang bersangkutan berhak wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal ini pernah kami bahas terkait dengan video dalam bantuan hukum. Yang kelima yaitu berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Ya, karena dia mendapat bantuan hukum, dia berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Dan untuk warga negara asing berhak menghubungi perwakilan negaranya. Selanjutnya masih ini lanjutan dari hak-hak terdakwa. Yang ke-6 yaitu selanjutnya bahwa terdakwa mempunyai hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan dan juga dari kunjungan dari rohaniawan ya. Kenapa begitu? Karena mungkin secara dalam persidangan mungkin apabila dia merasa sakit, dia bisa meminta dicek untuk kesehatannya ya. Atau mungkin dia memerlukan konsultasi dengan rohaniawan, dia bisa meminta untuk dihadirkan rohaniawan. Yang ketujuh yaitu jika dia ditahan bisa mengajukan penangguhan penahanan dan bertemu pihak lain untuk penangguhannya. Jadi apabila dia ditahan dia bisa mengajukan mengajukan penangguhan. Penangguhan ini ini adalah apakah dikabulkan atau tidak adalah haknya dari majelis hakim, sehingga di sini haknya hanya untuk mengajukan ya begitu. Dan bertemu dengan pihak dalam penangguhan ini maksudnya apabila di sini pihak-pihak tersebut mau sebagai penjamin atas penangguhan yang diajukan oleh terdakwa. Yang kedelapan yaitu berkirim surat kepada penasihat hukumnya. Ini juga adalah hak dari terdakwa. Yang kesembilan yaitu mendapatkan kunjungan dari rohaniawan ya. Tadi sudah dibahas di nomor 6 ya sebenarnya ya, jadi satu di nomor 6. Nomor 10 yaitu berhak untuk dihadiri dalam sidang yang terbuka untuk umum ya. Jadi haknya terdakwa dihadiri dalam sidang terbuka untuk umum. Ini prinsipnya. Namun untuk perkara-perkara tertentu bisa pemeriksaannya memang dilakukan dengan secara tertutup. Namun untuk putusan prinsipnya harus terbuka untuk umum. Yaitu ini selanjutnya adalah hak terdakwa dalam mereka yaitu dinilai lanjutan yang kedua. Yang nomor 11 yaitu berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi di sini diberi hak untuk mengajukan saksi atau ahli ya untuk membuktikan
mungkin apabila dia tidak bersalah, atau bahkan untuk memberikan yang keuntungan dirinya sehingga meringankan dari terdakwa tersebut. Yang ke-12 ini adalah terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ya, di sini. Ini yang utama ya, bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian. Pembuktian adalah dibebankan kepada penuntut umum, kecuali perkara-perkara khusus. Ini ada beban yang dibebankan kepada terdakwa. Contohnya dalam perkara korupsi, dia untuk diberi beban untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana. Atau salah satunya contoh lagi dalam perkara tindak pidana pencucian uang, itu juga ada dibebankan pembuktian bahwa yang bersangkutan mendapatkan harta bukan dari suatu tindak pidana. Yang ke-13 yaitu mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding dalam hal ini terkait dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Yang ke-14 yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat kekeliruan. Sebagaimana diatur pasal 95 KUHP ya, apabila ditahan ya, ditangkap, ditahan ya kan, ternyata ada suatu kesalahan di situ, terdakwa bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Baik, sekarang kita lihat apa hak penasihat hukum terdakwa dalam pengajuan pembelaan terhadap kliennya atau terhadap terdakwa tersebut. Yaitu penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan terdakwa. Ini sama ya, karena terdakwa punya hak berbicara dengan penasihat hukum, begitu juga dengan penasihat hukum. Yaitu pasal 69, 70 dan 71 KUHP. Di sini diatur di situ. Selanjutnya yaitu meminta salinan berita acara pemeriksaan, yaitu pasal 72. Di sini terkait berita acara pemeriksaan ini terkait mungkin untuk pembelaan atau mungkin memahami saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ya. Jadi dia sudah mempelajari saksi-saksi itu, atau mungkin ahli juga yang ada dalam tertuang dalam berita acara sidang. Selanjutnya, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari terdakwa. Ini pasal 73 KUHP ya. Jadi sini bisa saling berinteraksi melalui surat ya. Selanjutnya yaitu penasihat hukum tentunya menggunakan hak terdakwa yang terkait dengan pembelaan ya di dalam persidangan. Contohnya mengajukan saksi, mengajukan ahli, ya, termasuk juga dia berhak dan mewakili terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan ya. Nah, ini adalah hak dari penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaan. Pengajuan pembelaan atau pledoi ini diatur di dalam pasal 182 KUHP, yaitu diajukan setelah penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana. Jadi hak pembelaan atau pledoi ini diajukan setelah penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana. Surat pembelaan atau pledoi ini disampaikan di depan persidangan ya. Jadi ini di depan persidangan ya. Selanjutnya dari pembelaan atau pledoi tersebut ada hak untuk menanggapi pembelaan atau dari terdakwa atau penasihat hukum tersebut. Biasa dikenal dengan namanya replik penuntut umum. Dan atas replik penuntut umum tersebut, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mendapat giliran terakhir untuk menanggapi. Dan ini biasa dikenal dengan namanya duplik. Untuk terdakwa yang tidak bisa baca tulis, pembelaan dapat diajukan secara lisan, yang nantinya akan tercatat dalam berita acara persidangan. Kita lihat bagaimana bentuk pembelaan atau pledoi. Yaitu yang pertama yaitu bentuknya berupa permohonan keringanan hukuman. Ini dilakukan apabila terdakwa mengakui perbuatannya. Jika diajukan secara tertulis, penasihat hukum terdakwa biasanya menyampaikan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat meringankan terdakwa. Bentuk yang kedua yaitu mohon dibebaskan dari tindak pidana yang didakwakan. Ini diajukan apabila terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana. Ya, begitu. Terus selanjutnya di sini adalah penggabungan keduanya. Di satu sisi mau dibebaskan dari tindak pidana, namun di sisi lain dia meminta keringanan hukuman.
Jadi pada ini prinsipnya sebenarnya terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan pidana. Namun di sisi lain jika dinyatakan bersalah dia mohon keringanan hukuman. Ini seperti biasanya bahwa merasa bahwa dia dilakukan terdakwa ini merasa bahwa perbuatannya memang benar melakukan tidak suatu perbuatan itu. Tapi terkadang dia merasa ada alasan pembenar atau pemaaf dalam melakukan suatu perbuatannya, atau mungkin di situ ada perbuatan tersebut adalah reaksi atas perbuatan dari korban. Bisa jadi seperti itu ya dalam praktek. Baik, kita lihat bagaimana struktur isi surat pembelaan atau pledoi. Yang pertama yaitu ada identitas terdakwa yang mengajukan pembelaan. Yang kedua adalah pendahuluan, biasanya menguraikan uraian mengenai arti dari pembelaan ya. Jadi pembelaan itu bagaimana konsep filosofisnya apa, biasanya disitulah diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa. Yang ketiga berkaitan ada catatan ringkas tentang dakwaan dan tuntutan pidana, yaitu di situ dakwaannya disusun bagaimana dan tuntutan pidana yang dimintakan oleh penuntut umum apa. Itu biasanya terurai di dalam pledoi tersebut. Dan selanjutnya adalah fakta persidangan, yakni menguraikan proses pembuktian dari alat bukti yang diajukan pihak penuntut umum dan terdakwa. Dan selanjutnya ada analisa fakta dan analisa yuridis, yaitu pendapat terdakwa atau penasihat hukum terhadap proses pembuktian, apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Terkait analisa fakta dan analisa yuridis ini ada yang menggabung menjadi satu, ada yang memisahkan tiap bagiannya. Masih terkait pembelaan, lanjutan ya. Yang keenam adalah kesimpulan. Ini adalah pendapat dari penasihat hukum terdakwa setelah melakukan analisa fakta dan analisa yuridis terkait dengan tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban dari pidana. Ya. Biasanya dalam kesimpulan di sini biasanya mengatakan bahwa umumnya terdakwa tidak dinyatakan bersalah ya. Kalaupun dia terbukti melakukan tindak pidana, di situ dikemukakan adanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada kesalahan pada diri terdakwa. Dan yang ketujuh adalah permohonan. Ini adalah harapan terdakwa kepada majelis hakim agar memutus perkara yang diperiksa. Ya tadi, apakah mohon diputus bebas atau diringankan hukumannya atau diserahkan kepada majelis hakim untuk diputus secara seadil-adilnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Di sini ada tanda tangan dari penasihat hukum terdakwa. Perlu kita ketahui ya, dalam praktek, dalam pengajuan pledoi atau pembelaan, tidak jarang penasihat hukum ini juga dalam pledoinya itu melampirkan bukti surat ya. Apakah ini diperkenalkan atau tidak? Baik, kita lihat bahwa sesuai dengan pasal 182 KUHP, setelah proses pembacaan tuntutan dapat dimungkinkan dibuka kembali hanya satu kali, yaitu untuk pembuktian ya. Dan ini proses pembukaan proses untuk pembuktian ini dilakukan apakah itu karena kewenangan hakim, yaitu hakim menggunakan kewenangannya, atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi dibuka kembali. Nah, terkait dengan bukti surat yang diajukan ini biasanya ada dua, yaitu bukti surat yang sebenarnya sudah diajukan waktu proses pembuktian dan ada yang bukti surat yang belum diajukan di proses pembuktian. Nah, nanti hakim akan mempertimbangkan apakah dengan melampirkan bukti surat ini akan dibuka untuk pemeriksaan lebih lanjut atau hanya melampirkan tersebut hanya ternyata sudah tidak ada relevansinya, sudah diterangkan oleh pada saat proses pembuktian. Inilah nanti hakim yang akan memeriksa terkait dengan lampiran bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Terkait tanggapan atas pembelaan atau pledoi, yaitu dalam praktek persidangan, jika terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan atau jika tertulis tetapi hanya meminta keringanan hukuman, penuntut umum menanggapinya dengan lisan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Namun, jika diajukan secara tertulis dan terdakwa atau penasihat hukum meminta untuk dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan,
maka penuntut umum akan menanggapi tulis serta tulis menjawab pledoi terdakwa dan penasihat hukum tersebut. Ya, ini dalam praktek berlaku seperti itu. Dan setelah proses tanggapan tersebut, terdakwa bisa mengajukan tanggapan yang namanya duplik ya. Dan setelah duplik diajukan, selanjutnya giliran majelis hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti kami dari tim divisi hukum, channel divisi diskusi hukum ini akan menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan jangan lupa like video ini dan silahkan berbagi ke orang lain yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya. Sampai bertemu kembali dengan video yang akan datang.